di Mr. V. Kali ini kita kedatangan Mas yang ganteng. Ada Mas Yui Wahyu Junta. Dipanggilnya Mas siapa ya? Biasanya dipanggil Mas Yui bisa, Junta bisa, atau teman-teman biasa panggil cucu juga. Tapi ini ya, aku kenal Mas Yui itu dulu di SMP, tapi manggilnya bukan Mas Yui, cucu. Nah, rata-rata tuh teman-teman waktu seangkatan SMP tuh manggilnya Mas Cucu ya. Kebanyakan malah manggil cucu, dan nggak ada juga banyak malah yang nggak tahu nama si saya, taunya ya cucu. Tapi Cucu itu nama ini ya, nama Orang tua ya, iya. nama bapak. Tuh pasti ada kejadian yang lucu nggak? Kalau kemarin Mas Juninda ada kejadian yang lucu kayak gitu. Jadi dulu ada cerita lucu juga kan, panggilan cucu. Jadi saya itu zaman SMP kalau nggak salah itu, waktu saya pulang dijemput sama bapak. Pada waktu itu zaman lagi ada jam tambahan mau ujian. Oh iya, nyampe sore ya? Sampai sore. Nah dulu tuh saya les setelah les di sekolah saya les di luar juga. Itulah alasan kenapa saya dijemput, karena di saat saya tidak dijemput. Tapi beneran les apa enggak ini? Makanya dijemput. Kalau nggak dijemput, soalnya kadang mangkir, kadang nggak sampai les-lesan, kadang malah nggak les dan lain-lain. Makanya dijemput. Itu dulu ya. Makanya dijemput. Nah pada saat pulang itu saya diboncengin sama almarhum bapak saya. Nah, pada saat pulang, teman-teman itu pada saat pulang itu kan jalan ya dari SMP 9 ke utara itu kan jalan. Dulu masih zaman angkot ya, sekarang udah nggak banyak angkot. Sekarang cukup pakai aplikasi aja ya. Nah dulu zaman ngangkot pulang dari SMP ke utara itu jalan kaki. Nah setelah jalan kaki itu aku lewat di jalan itu, sepanjang jalan kan teman-teman pada jalan nih. Nah di situ teman-teman pada nyapa, ada yang manggil Yui, ada yang manggil Denta. Nah suatu ketika ada yang manggil nama almarhum bapak saya, cucu gitu. Secara spontan tuh yang menjawab adalah bapak. Ya. Nah di situ saya tanyalah ke bapak, siapa pak? Biasa teman kayak gitu. Padahal itu teman saya. Iya. Tapi udah ini ya, udah maklum mungkin ya. Memaklumi karena mungkin di masa-masa SMA, SMP itu kan itu menjadi hal yang wajar. Sifatnya mungkin kan karena bukan meledek ya, mengejek atau meledek gitu. Itu cuma apa ya, cuma sapaan aja, sapaan akrab lah. Udah ini belum sekarang apa namanya, kerja belum masih ini? Kalau sekarang saya alhamdulillah sudah kerja di ya suatu lembaga lah, negara yang mungkin di Purwokerto cukup lumayan besar gitu, di bidang keuangan. Oh iya. Tapi masa depan orang tuh emang nggak ada yang tahu ya. Dulu masih itu sekolahnya lah, kayaknya nggak punya masa depan. Lah. Ini membesar-besarkan nih. Sekolah kalau mangkat ya, ujung-ujung kerja di lembaga negara ya, kayak nggak adil. Tapi ya gimana ya, emang udah itulah proses. Iya emang ya udah kan? Ini udah ada yang ngatur ya. Perjalanan itu nggak ada yang tahu, makanya buat teman-teman sekarang ini jangan meremehkan anak-anak nakal ya. Soalnya nggak ada yang tahu masa depan orang tuh, nggak ada yang tahu. Mungkin anak yang sekarang nggak pernah berangkat sekolah, apa di sekolah tidur itu malah mungkin jadi orang yang sukses. Tapi rata-rata orang sukses itu adalah orang-orang yang nakal. Bisa dibilang ya bad boy kayak gitulah, nakal. Mungkin dalam arti nakal ya positif, batas wajar iya, lah. Yang jangan yang kriminal yang penting ya. Kalau kriminal apa? Karena mungkin dia banyak pelajaran hidup pada saat dia nakal. Iya benar. Gitu. Banyak teman juga sih yang jelas, banyak teman, banyak pelajaran yang ini ya, maksudnya pelajarannya itu bukan pelajaran di sekolah tapi pelajaran hidup sih, belajar dari hidup, pengalaman-pengalaman kayak gitu. Karena saat ini kan untuk berkarir itu kan nggak hanya pintar,
di bidang ininya aja ya, akademis ya. gitu. Tapi cara dia bersosialisasi, cara Bener. dia beradaptasi gitu. Bener. Kayak kebanyakan orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang bisa beradaptasi, bersosialisasi dengan baik. Oke, kuat bro. Kamu lucu banget sih kita yang kuat. Ya alhamdulillah ya udah berubah. Balik ke konten kita kali ini membahas pervestaan duniawi ya. Seru Ini banget ada- kalau bahas Vespa. Iya ini ada Vespa kuning tapi nggak mengambang ya. Bahaya kalau Biasanya ngomong yang kuning-kuning itu mengambang tapi ini enggak. Tapi unik banget nih ada Vespa Super sama ya. Tapi tahunnya kayaknya beda nih soalnya kelihatan dari ini dari apa namanya? speedometer. Enggak dari totoknya tuh cunong kalau itu tuh. Betul. Kalau punya aku kan datar, kalau ini Oh, totoknya iya. cunong. Ini namanya siapa nih? Kalau namaku sih Bejo. Kalau namanya si Koneng Tahun berapa sih ini ya? 73. 73. Oh iya Hmm. benar, lebih tua. Kalau Mas Kucing tahun berapa tuh? Super ya? Sama-sama super ya? Sama super, sekitar 76-an kali ya, 76. Tapi mati pajak kah? Kalau Ini saya mati pajak nggak? lancar dong. Iya. Kita kan harus taat peraturan. Aturan ya. Iya, kita juga harus kontribusi juga Enggak, ke enggak. negara. Enggak kayak gini. Kalau saya kan ini ya nggak bekerja sebagai lembaga negara ya mati pajak orang apa-apa tapi ini kerja di negara ASN negara tapi mati pajak nah itu perlu dipertanyakan ya kan gimana sih? Ya enggak, kita kan sebagai warga negara yang baik. Oh, kita gitu ya. pajak. Siap. Tapi tampilannya udah agak Gimana? ini ya agak Mantep Kak. berbeda udah agak direnov. Iya, ini Racing saya gimana ini nih? beli 2016 kalau nggak salah, belum lama sih. Cuman ada filosofinya kenapa saya beli ini, Kenapa? kenapa saya cat warna kuning, Mm-mm. terus semua ada filosofi. Dulu waktu saya beli ini kan bapak maklar juga kan ini. Ya kayak gitu lah. Berapa bapak dulu? Ya ada lah ya senengnya uangnya ya maklari ya dapat lah tapi ya nggak perlu dikasih tahu Iya, lah ya. iya. Tapi untungnya Cuan kan yang penting cuan ya. lah tapi kayak gini loh tapi kan sekarang harganya udah melambung tinggi Oh, kan iya. udah hampir berarti 2 kali lipat lah ya. Insyaallah, Bismillah. Gimana kenapa dicat kuning kenapa ini? Jadi dulu ini waktu saya zamannya lulus kuliah, Mm-mm. itu kan saya dulu kuliah di Semarang. Jadi saya punya idealis setelah saya lulus, itu saya waktu itu sebelum saya memutuskan itu, saya ngerasa kayak saya ada di titik terbawah saya ya karena Oh berarti ini ya sadar diri ya. ini sadar. Ternyata- Itu mulai dari itu mungkin saya sadar. Oh iya sebelumnya skip ya. Kadang sadar kadang enggak gitu kan. Tapi dari situ saya mulai berpikir gitu kan. Saya lulus kuliah sebelum dapat kerjaan di Mm-mm. rumah saya itu apa ya merasa udah besar udah dewasa masih minta-minta uang ke orang tua Mm-mm. gitu kan. Kadang kan kalau di rumah juga bosen kan ya, Iya. kadang keluar gitu kan, keluar pun di saat kita nggak punya uang gitu kan pasti kan kita minta ke orang tua. Benar. Ya minta ke siapa lagi Ya, orang. pernah di saat saya benar-benar saya merasa ya mungkin suatu tamparan buat saya juga Mhm. gitu kan. Dimana saya mau keluar, mau ketemu teman-teman, mau nongkrong ini dan segala macam. Nah di situ saya minta ke orang tua saya. Mungkin bukannya nggak boleh ya karena mungkin itu didikan orang tua saya gitu kan. Ya, mintalah ke orang tua saya minta uang gitu kan, jajan gitu kan. Orang tua saya dibilang kayak gini, ngapain tahu-tahu uang terus ya gitu kan. Kalau nggak punya uang nggak usah keluar, nggak usah main gitu kan. Itu setelah kuliah. Ya setelah kuliah saya lulus, Iya, saya iya. belum dapat kerja. Terus. Ya belajar, bawa yang lama-lama kayak gitu. Wah di situ saya, wah Tertampar ya iya, oleh sangat keras. Akhirnya di situ saya Terus? mulai berpikir dan saya berkomitmen Heeh. untuk saya merantau lagi ke Semarang. Oh iya ya balik lagi ya. Saya merantau lagi ke Semarang. Setelah itu saya punya komitmen, saya punya prinsip bahwasanya saya nggak bakal pulang ke rumah apabila saya belum dapat kerjaan, apabila Oke. belum
saya belum bisa memberikan sesuatu buat orang tua saya. Nah, di Semarang itu saya ngelamar kerja, kemudian saya bolak-balik ditolak kerjaan sana sini, saya ngikut orang dan segala macam. Nah, di saat itulah itu saya nggak punya kendaraan, nggak punya apa. Saya dipinjemin sama teman Vespa Sprint pada waktu itu, warnanya sama persis kayak ini. Oh iya. Ya, sama Sprint, persis. ya. Terus Itulah kenapa ini bisa dibilang si Koneng ini duplikat si partner dari itu ya. duplikat si partner itu pada saat saya di titik kedua saya. Oh, pada jadi saat perjuangan begitu tuh saya. ceritanya tuh. Wah, itu nemenin saya waktu panas-panasan, waktu lamar kerja ditolak sana sini, Terus waktu saya di Semarang. sehingga Sehingga saya bikin ini ya buat apa ya? mengingat lah ya. Iya, mengingat. Tapi kenapa nggak ambil Sprint aja sih? Dulu waktu itu kan Bapak nawarnya super. Pokoknya orang ngomong kayak gue, aku malah ngomongnya karena kalau nggak Vespa kayak gue orang jaluk Sprint apa. Iya, yang penting nggak PX aja sih. Oh iya. Dulu Kayak gitu ceritanya tuh. Ya, karena mirip super ya, masih mirip-mirip lah gitu kan. Ya sih nggak beda jauh ya. Iya, makanya. Tapi saya- udah di. ini sama persis kayak yang dulu saya pakai punya teman saya. Tapi racing juga yang dulu Sprint. Racing? Sama kayak gini. Ini. Oh iya, Warnanya barangnya sama persis. Tuh banyak kenangan, banyak perjuangan bareng sih. Tapi Partner. kan udah ngalamin pakai super sama Sprint ya. Enak mana? Kalau enak ya enak sprint, tenaganya lebih kuat. Betul ya. Bener sih. Karena dia kan ini Kalau kenyamanan, kalau kenyamanan ya si Vespa itu kan plus minus ya, kadang-kadang ada yang nyaman, ada yang enggak. bener tergantung Vespa sih ada bener. kurang dan plusnya gitu. Tergantung inilah kayak ya bisa dibilang hoki-hokian juga. Bisa dibilang dapat Vespa murah masih enak ya kan, mesinnya nggak trouble. Iya bener. Itu beruntung juga gitu. Kalau dulu saya karena saya ngelihat teman saya yang jual aja makanya saya beli nih. Konkret ini salah bidang tamu gitu ya, sendiri baik. Ya enggak lah. Itu filosofinya, makanya saya sampai saat ini tuh saya bakal rawat si Koneng ini dengan baik gitu kan. Betul. Karena ini mengingatkan saya pada saat saya di titik perjuangan saya, di titik terendah saya gitu kan, sampai dengan saat ini. Temanmu tahu nggak punya ini? Temanmu yang dulu itu yang pakai Sprint tahu? Sprintnya masih nggak? Sprintnya sekarang kayaknya udah dijual deh. Oh. Soalnya kalau masih saya beli. Oh iya ya. Bisa ke duit sih guys. Jual. Ya enggak. Oh Itu kan enggak. si yang aslinya ini kan duplikatnya. Iya. Tapi kan memorinya sama. Oh ini dulu saya pernah ditemenin sama si Koneng gitu. Banyak ceritanya dulu tuh waktu perjuangan itu. Ada ini nggak suka duka nggak? Kita yang dicari itu suka duka lah pokoknya lah. Ya, kalau dukanya itu waktu ya pasti kalau lagi trouble ya. Iya. Saya pernah itu waktu itu lagi ngelamar kerjaan. Jadi waktu itu saya pernah yang benar-benar wah udahlah apa aja kerjaan yang saya dapat saya jalanin gitu. Oh. Saya pernah daftar di suatu perusahaan gitu kan, jadi bisa dibilang teknisi lah, Ya. teknisi yang panjat-panjat tiang itu kan. Oh iya. Saya ngelamar, nah wawancaranya itu malah sampai Oh, ragu gitu. ketek apa lo jatuh-jatuhnya ketek. Adalah di suatu perusahaan Oh iya. gitu kan. Ntar gue Perusahaan, ketek loh. saya daftar pada waktu itu. Nah, oleh pewawancara itu saya ditanya, itu saya pakai si kuning juga itu, saya ditanya itu sama pewawancara itu. Masih yakin mau daftar teknisi gitu. Kenapa sih? Gak malu gitu kan sama teman-teman Mas. Nanti skincare-nya itu mubazir loh Mas. Loh, saya nggak pakai skincare Mbak gitu kan. Udahlah yang penting saya kerja kayak gitu, sampai kayak gitu saya. Tapi saya nggak yakin Mas, saya mau kalau ketemu teman-teman Mas lagi manjat-manjat. Itu gimana gitu. Iya. Nggak apa-apa lah Mbak, nggak apa-apa, tapi saya juga aduh panas-panasan gini tapi nggak apa-apa, itu awal perjuangan saya. Perjalanan lah ya. Iya. Dan pada saat itu juga saya nggak diterima. Lah kenapa ya? Ya nggak tahu, ya nggak diterima, ya udah saya baliklah dengan si Koneng ini. Mau di situ sih ngawancaranya mbak cewek. Iya, Oh berarti ceweknya gini,
masih ganteng, jangan kerja Ya, di enggak sini lah, lah. cari yang lebih baik lagi kayak gitu nih mas. Nah ini saya pulang sama si Koneng itu di tengah jalan macet dong. Oh, kenapa? Ya trouble biasa Enggak pada busi. waktu itu ya. Waktu itu tuh saya waktu itu belum begitu ini ya, paham kenapa trouble. Kayaknya kalau nggak salah tuh waktu itu businya, kalau nggak salah businya kayak yang trouble jalan. Nah kebetulan handphone saya itu zaman saya payah banget dulu tuh. BB berarti tahun-tahun ini tuh ya. Belum, udah Android. Oh, Cuman Android. zaman Android pada waktu itu tuh Android inilah, Android yang Samsung gitu. Terus Nggak punya paketan, nggak punya pulsa. Saya mau hubungin teman, nggak bisa. Terus itu saya tuntun panas itu siang-siang itu. Wah, iya, sing tegalan ya. Terus itu di situ saya ya Allah, ini kenapa kok kayak gini panas ya. Situ akhirnya mau mampir ke warung. Mampir ke warung beli air mineral. Tahu aku bawa uang dong, karena memang bukan nggak bawa uang, nggak punya uang gitu loh. oh, 0 rupiah. Enggak, waktu itu memang ini tinggal 5.000 kalau nggak salah. Terus Uang. dan yang melas temen jembeli ya. Yang tahu kurang gitu. Iya itu 5.000. Akhirnya ini kalau ini tinggal satu-satunya lah gitu. Aku nggak bisa ngubungin temanku tuh. Ya wis. Udahlah, tak beliin aku aja. Nah, aku bingung banget pada saat itu kenapa. Ya wis lah, ini hitung-hitung saya 5.000 ini buat beli aqua, buat isi BBM saya untuk saya dorong. Iya. Terus Ya wis akhirnya di jalan dorong. Adalah temen naik Vespa. Nggak tahu, saya nggak kenal. oh. Nah, bantuin maksudnya. Iya, Dibenerin. bener-bener dibenerin, Dan terus bener-bener bantuin sampai jadi gitu kan. kenalan apa enggak? Ya kenalan. waktu Namanya itu sama masih ingat? Waldi kalau nggak salah. Wah, Mas Waldi, terima kasih ya sudah membantu Mas Yui. Kamu harusnya ini itu Mantap, dicari Mas Waldi. traktir Ya. apa akeh duit. Besok nanti saya searching di Semarang. Saya nggak tahu dia rumahnya di mana. Pakai Vespa Udah apa lama Mas banget. Waldi? Waktu itu pakai Vespa PI kalau nggak salah. Oh iya. Udah tua Pak. Oh, masih ya mas-mas lah, mas-mas, tapi pada waktu itu ya aku mas-mas ya mungkin umuran 25-an atau 27. Nah pada saat itu kan saya ngecek bensin juga, bensin itu udah menipis juga, dan uang saya kan udah habis beli Iya. aqua, Terus sampai ditepok, Mas. dibeliin bensin. Itu luar biasa ya terbaik. anak Vespa itu, solidaritasnya mantap. Mantap. Tuh akhirnya saya pulang ke rumah kosan. Wah, situ saya benar-benar bersyukur gitu kan. Wah, luar biasa gitu. Dan hikmahnya lagi, saya ditolak di lamaran itu, beberapa hari kemudian saya dihubungi lagi Sama sama si HRD-nya, perusahaan yang sama. perusahaan yang sama. Oh. Dan saya ditempatkan di posisi yang berbeda yang mungkin lebih baik. Jadi kemarin saya ditolak itu karena akan dimasukkan ke posisi yang lebih Ya, baik. bloknya benernya mau aja menek-menek lah melasi kayak gue pindah posisi mungkin sama mbaknya banyak kasihan. Itulah cerita duka yang mungkin saya ingat sampai sekarang. Banyak lah cerita-cerita yang mungkin susah dukanya sama. Sukanya apa suka? Kalau sukanya naik Vespa ini nggak tahu ya, auranya itu berkarisma. Iya. Saat naik Vespa pasti dilirik, apalagi kalau kita ngajak cewek naik Vespa itu pasti wah, Tapi nggak emang mungkin nolak. udah ada yang naik ini. Kalau ini khusus istri. Nanti kalau saya bilang banyak dimarahin calon. Waduh banget tuh gue bocah kok. Ya iyalah kayak gitu lah intinya lah ya. Banyak. Ya banyak lah tapi ya buat Iya. istri aja. Itu calon istri. Bener. Tapi emang sensasi naik Vespa itu nggak ada duanya ya. Kalau lagi jalan-jalan sore atau sunmori, wah enak banget tuh naik Nah, Vespa. itu benar-benar vibes-nya itu meningkatkan mood kalau buat saya. Dan nih aku pertanyaan aku kenapa nggak beli ini Vespa yang sekarang tuh yang Matic kan uangnya banyak. Kenapa nggak beli Matic? yang Sensasinya beda aja mas. Matic? Oh. Kalau menurut saya sih ya saya
pengen beli juga yang Matic, cuman kalau untuk perbedaannya Vespa yang lama gitu sama yang Matic, nggak tahu sensasinya beda aja. Kalau Tapi menurut saya, kepengen nggak? pengen. Tapi pengen nambah yang ini lagi nggak, yang klasik kan? Oh iya, itu wajib Oh wajib. nanti mungkin. Oh nanti ya, siap. Karena Tapi sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik, nanti lah kalau ada. ya Udah kepengenannya udah bulat gitu kan, direncanain dulu, jangan sampai nggak direncanain, Mas. bener sih, lebih ke ini sih, apa namanya, kebanyakan nanti malah nggak dipakai ya. Betul, mubazir Mubazir lah, lebih ke itu sih sebenarnya. untuk satu gitu kan, tapi kan Benar. benar-benar dirawat, benar-benar dipakai gitu. Saya kepengen, yang saya belum kecapean sama si Koneng itu adalah jalan-jalan bareng anak dan istri gitu. Jadi Sok anak-anak British di banget depan gitu ya nanti. kan, istri di belakang jalan-jalan naik si Koneng ini kan. Ya emang ya, nanti emang anak-anak sih biasanya ini apa, seneng naik Vespa ya, Iya. bisa tertular mungkin nanti jadinya sama Mas, Vespa juga. Kosin pernah nggak di saat Mas Kosin naik Vespa, mungkin ke pedesaan, kalau di kota-kota mungkin sekarang udah jalan nih, ke pedesaan-pedesaan bisa Banyak ketemu masih. anak. Kayak wong desa sih bro, begini takutnya nang desa kenapa? Iya, di saat lewat ke desa-desa ketemu anak-anak, di saat kita lihat itu pasti anak-anak hormat, pernah. Oh Iya, iya, aku tuh Itu sensasinya tuh iya itu aku udah jarang kayak banget, presiden aja. jarang banget ini nemuin anak-anak kayak gitu karena jalannya udah nggak ke desa. Tapi dulu waktu aku masih di rumah yang sana lah, di desa lah, itu emang kayak gitu. Karena pada apa namanya, storynya dulu itu Vespa tuh kan dipakainya sama pahlawan ya. Iya betul. Kan ada sejarahnya lah, intinya sejarahnya tuh dipakai sama pahlawan, jadinya kalau ada yang apa namanya lewat pakai Lewat. Vespa mesti dihormatin dulu, dan itu mungkin tertular ke anak-anak kecil ya, diceritain sama bapaknya atau gimana, jadinya kalau ketemu sama Vespa anak kecil tuh hormat biasanya. Itu sih emang masih di daerah-daerah Karangnangka masih kalau hormatnya bagus lah ya. Apalagi ya, bukan itu sih, kalau aku lebih ke ini, kalau ketemu sama sesama Vespa Oh, lebih, kadang aku bingung mau geberi apa klaksoni apa nunduk apa iya gimana, bingung kadang yang ya. jelas kalau ketemu pasti Hormatin lah, apa lah ya. saling menghormati. Itu bedanya sama anak-anak motor yang lain juga kayak gitu ya. Solidaritasnya itu luar biasa. Ini terakhir Mas, mau hujan lagi lah ya. Pertanyaan terakhir nih, kalau misalkan Mas Yui dikasih kesempatan tuh mau beli Vespa apa lagi, nama Vespa apa lagi? Kalau dikasih rezeki, Rezeki mau Vespa apa? kalau saya kepengenan itu sebenarnya kalau yang realistis aja ya, maksudnya yang dalam jangka waktu dekat, itu saya Mimpi kan pengen boleh ya. tuh, Terus saya pengen Vespa UPX. kenapa PX sih, kenapa nggak yang tinggi apa gitu? Ya itu kan dalam jangka waktu dekat. Oh, iya, itu iya. yang realistis, yang dekat-dekat dulu gitu, yang udah pasti gitu kan. Nanti mungkin untuk jangka menengah atau jangka panjangnya saya pengen FPV mungkin ya. Kalau enggak ini PTS. PTS bro, Vespa pertama yang aku pakai PTS. PTS mbah, enak PTS ya. banget ya. Terus sekarang mahal banget ya. Bangkrut. Larangnya pur. Mau beli ya eman. Iya. Tapi itu emang buat yang ini ya. Nggak ada serine lah. Ya kan nggak apa-apa, tadi kan cita-cita nggak boleh Benar. lah. Siapa tahu nanti kesampaian beli PTS lagi kan, Amin. buat nambah buat temen si Bejo di Iya. rumah, Betul. nggak sendirian. Tapi harus izin istrinya. Oh iya betul. Harus ACC dulu ya. Iya dong. Ya udah gitu aja lah Mas Uya. Terima kasih udah bagi kisah cerita tentang naik Vespa ini. Apa mau ada sampai menyampaikan apa lagi? Apa ya buat teman-teman followersnya Mas Ibnu Kosin yang setia menonton Mr. V,
Kalau dari saya sih mungkin saya ada ini quote Waduh, tulis, apa? rawatlah Mm-mm. dan jagalah sesuatu yang kau miliki saat ini, karena suatu saat, entah itu saat ini, besok, atau suatu saat nanti, sesuatu yang kamu miliki itu akan sangat berharga buat kamu. Oh, begitu. Rawatlah bro. Sekian dari Oke, saya. ya. Terima kasih Mas Kosin. Tos dulu. Semoga sukses terus Oke. buat channel YouTube-nya, Terima kasih. buat rezekinya. Amin. Semoga selalu diberikan keberkahan. Amin. Oke, salam Mas Intan.